Hai kawan UGM, ketemu lagi dengan saya Kailani di sini di BTS City, Beyond the Sim Kolaboratif. Kegiatan ini menyatukan antara dunia industri dan dunia pendidikan dalam satu scene untuk membahas hal-hal tertentu. Kali ini, tim UGM Kampus Jakarta mengundang Mas Andi Triadi, biasa dipanggil Mas Andi ya? Mas Andi. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Andi ini adalah seorang product manager dari PT Keywords Company International. Sedikit gambaran mengenai PT Keywords. PT Keywords sendiri berdiri sejak tahun 2005 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan hosting, server, domain, dan jasa pembuatan website serta produk digital lainnya. Nanti pada tanggal 24 Agustus 2023, Keywords akan berulang tahun yang ke-18. Saat ini, Keywords telah memiliki lebih dari 55.000 pelanggan aktif dari Indonesia dan luar negeri. Pada kali ini kita akan bahas topik The Rise of Cloud and Connectivity. Mas Andi sendiri kan tahu ya, di Indonesia sendiri ada 78,19% pengguna internet. Emang penting internet? Ya, internet itu sekarang itu udah jadi kayak sendi di dalam kehidupan kita. Semua kegiatan kita itu tumbang ke internet. Belajar, di sekolah, berbelanja, dan sebagainya. Bahkan perusahaan juga menggunakan internet gitu. Jadi bisa bilang sangat penting kalau misalnya orang itu sekarang itu lebih takut kehilangan handphone dan tidak memiliki akses ke internet daripada kehilangan dompet. Oke, jadi kayak FOMO gitu, fear of missing out gitu ya? Yes, betul sekali. Oke, jadi kalau misalnya saya bawa HP dan terkoneksi ke internet, itu kan untuk bagian kota-kota besar atau kota-kota suburban. Tapi kalau yang daerah-daerah desa gimana Mas ya? Karena itu kan masih lebih tradisional banget kayaknya ya. Ya. Nah, ya itu memang menjadi sebuah tantangan bagi orang Indonesia untuk dapat katakanlah meratakan penggunaan internet di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi mengejar dari yang tadi 79% mungkin lebih tinggi jadi 90 seperti itu. Jadi itu kan perubahan-perubahan yang kita rasakan itu kan dari mulai nggak bisa dulu bayar pakai uang cash, sekarang bisa langsung tapping pakai HP gitu. Kira-kira perubahan-perubahan apa lagi sih yang akan terjadi dengan adanya IoT ini, internet ini, Mas? Oh ya, jadi kalau dengan ada internet tuh kita bisa berkomunikasi jadi jauh lebih cepat ya. Dulu kita tuh ngobrol kan zaman dulu pakai surat ya, nyampe mungkin 3-7 hari. Itu jadul banget itu pakai surat itu. Sekarang kita bisa pakai WhatsApp ya, langsung nelpon, langsung hampir real time seperti itu. Terus kita dulu bisa berkomunikasi dengan gambar, dulu nggak bisa, sekarang bisa lebih cepat. Jadi bisa dibilang itu sangat mengubah kebiasaan kita gitu dalam kehidupan. Oke, times change ya karena adanya teknologi. Dari semua itu, kalau kita kan menggunakan internet, menggunakan suatu aplikasi, itu kan kita harus punya satu account gitu ya Mas ya. Accountnya itu kesimpan di mana sih Mas? Jadi akun-akun itu biasanya itu ada dua jenis akunnya, akun lokal atau akun cloud seperti itu. Semua ini tergantung dari layanan service yang digunakan. Bisa aja dia menggunakan local only, atau dia local dan cloud, atau misalnya cloud only. Sebagai contoh, email itu bisa tersimpan emailnya di lokal atau cloud. Tapi untuk akunnya sendiri tersimpan di cloud. Makanya kita bisa ganti HP, tapi emailnya ke bawah dari satu HP ke HP yang lain. Nah, ngomong-ngomong masalah teknologi cloud ini kan lagi dari mulai 2014 itu kan mulai naik ya cloud itu. Dulu ada ya kita katakanlah merek aja ya AWS, kemudian ada yang lain gitu. Nah, cloud sendiri ini untuk 2-3 tahun ke depan itu kan butuh infrastruktur teknologi yang membangunnya. Kira-kira keuntungan dari ada cloud ini apa sih Mas? Jadi cloud itu diciptakan itu agar akses informasi itu bisa diakses dengan cepat dan kapan saja di mana saja. Keuntungan menggunakan cloud salah satunya aja misalnya kita bicara minimarket, kita punya minimarket gitu. Punya banyak cabang. Lalu ada barang yang berubah harganya, misalnya roti dari 5.000 naik jadi 6.000. Kalau kita ngasih tahuin ke 10 cabang itu secara manual itu kapan mau text time ya? Iya, text time ya. Tapi kalau misalnya nelpon satu-satu gitu. Iya, betul. Roti ini jadi 5.000 ke 7.000 gitu. Nah, nelpon lagi dan gitu. bisa terjadi kesalahan informasi yang dikirim kan, karena entah telepon, entah apa. Tapi kalau misalnya dengan teknologi cloud, misalnya dengan terhubung ke setiap minimarket itu memiliki komputer itu dengan server utama,
eh, orang yang di server utamanya cukup klik update harga, nanti informasi tersebut akan tersebar ke minimarketnya dan minimarketnya langsung dapat update harga. Semua minimarket harganya sama, semua mendapatkan di waktu yang sama. Jadi real time berarti ya? Iya, betul. Kapan saja, di mana saja. Gitu. Oke, keuntungannya seperti itu ya. Cuman gini nih Mas, balik lagi. Kalau cloud itu kan kita nyimpen data di server orang gitu ya. Akhir-akhir ini kan banyak data-data itu tersebar di deep web, di mana-mana. Itu ngebangun keamanannya gimana Mas? Baik, jadi secara umum prinsip keamanan itu bisa dibagi menjadi tiga lapis ya secara umumnya. Itu adalah pertama itu membatasi akses. Kita bicara soal firewall seperti itu kan, dunia firewall yang nggak punya akses ke komputer tentu diblokir sama firewall. Lalu yang kedua adalah hak login. Untuk orang yang punya akses sendiri tuh setelah dapat akses itu harus login username sama password. Nah, lalu yang ketiga adalah ketika dia sudah login, datanya juga harus bisa tersimpan dengan terenkripsi dengan baik seperti itu. Jadi kalau misalnya ada akun-akun yang katakanlah tersebar di dark web ya, bocor dan sebagainya, akun tersebut isinya tidak akan bisa dibaca karena terenkripsi. Tuh, berarti intinya di enkripsinya itu ya? Ya, betul. Cuman begini, kalau kita sebagai end user gitu taunya make aja gitu, paling kan nggak begitu peduli ya, mau bocor mau nggak terserah gitu. Tapi tahu-tahu ada kayak semacam sekarang penipuan gitu, mulai yang pakai dari pesan WhatsApp pakai APK, dari pakai JPEG, dari PDF begitu, yang baru-baru itu dari PDF. Nah itu kita menyikapinya gimana ya? Karena itu kan dari end usernya itu sendiri kan dia kurang paham gitu loh. Oh ya, jadi sebenarnya ada satu lagi prinsip yang keamanan, kata no system is safe kan, istilahnya seperti itu. Keamanan terbesar di sebuah sistem ada di jari orangnya. Jadi secanggih apapun sistemnya, kalau orangnya itu tidak tahu bagaimana mengendalikan jarinya untuk tidak asal download, makanya percuma gitu. Jadi untuk keamanan terbesar, sistem secanggih apapun, kalau misalnya orangnya sembarangan download, sembarangan klik, ya lewat. Jadi jangan sembarangan ngeklik. Jangan main asal tap aja gitu ya. Jangan asal tap. Bisa dibaca dulu nih apa gitu seperti itu. Ya berarti end user itu harus ada edukasinya juga ya. Yes, betul, harus ada edukasinya. Mungkin nanti bisa di kalau cloud, balik lagi ke cloud tadi itu kan berarti kan infrastrukturnya harus dibangun ya Mas ya. Kira-kira seberapa banyak sih yang dibutuhkan untuk membangun satu cloud gitu kira-kira? Misalnya gini, kalau saya butuh katakanlah NAS gitu ya, NAS untuk satu kantor aja katakanlah itu 10 tera. Kalau untuk cloud itu kira-kira berapa Mas ya? Perkiraan. Jadi kalau kita bicara general dulu secara umum, itu memang di Indonesia itu ada tantangan dalam ketika kita memanggil infrastruktur internet atau infrastruktur cloud. Karena kita kan berpulau-pulau ya. Ya jadi kalau misalnya negaranya itu nggak hanya satu pulau aja, let's say misalnya katakan Amerika Serikat, kita bisa narik kabel dari ujung ke ujung. Tapi kan Indonesia tidak bisa seperti itu, kita terpisah pulau. Ada kabel darat, ada kabel laut seperti itu, dan itu memang tantangan untuk membangun seperti itu. Terdapat perbedaan kecepatan, perbedaan kualitas servis antara kabel darat, kabel laut, antara sinyal 4G, 3G, 5G seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membangun cloud seperti itu misalnya, kita harus memperkirakan pertama limit dari kebutuhan paling dasar dari user apa. Tadi kan katakan kita 10 tera ya. Nah, 10 tera itu bisa diakses dengan kecepatan seberapa lama banyak. Misalnya kita katakanlah kantor kita itu semua kecepatannya 100 MB. Datanya 10 tera, maka kita expect dalam sehari itu berapa puluh giga yang ke-upload, berapa puluh giga yang ke-download. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat kita butuh internet seberapa besar, kita butuh kecepatan CPU berapa besar, RAM seberapa besar, seperti itu. Oke, berarti di breakdown dari kebutuhan user. Iya, di breakdown dari kebutuhan user. Oke, ini minum dulu Mas. Kalau capek ngomong boleh kok kita minum, nggak apa-apa. Silakan diminum. Kalau dari Mas sebagai yang bekerja di bidang cloud gitu ya, keuntungannya sama tantangannya ngebangun
bisnis cloud ini apa sih, Mas? Oke, untuk tantangannya selain masalah infrastruktur itu adalah harga sama kualitas. Oke. Iya, pasti di mana-mana kita yang bicara ada harga, ada kualitas. Iya, harga nggak bohong biasanya. Iya, betul, harga nggak bohong. Jadi tantangannya kita harus membangun cloud yang reliable, ya, yang reliable, yang dapat diandalkan, yang dapat digunakan sehari-hari. Namun juga harganya yang masuk akal, yang reasonable seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya kita bicara adalah kita menawarkan cloud 10 giga harganya 1 juta kan nggak reasonable ya. Atau misalnya cloud harganya cuma 1.000 tapi dapatnya 100 tera kan seperti itu. Nah itu ada tantangan di situ untuk mencari balance antara kedua itu gitu. Belum lagi kita juga harus mengejar teknologi ya, teknologi yang terjadi di luar seperti apa. Lalu apakah bisa diterapkan di Indonesia, itu ada sebuah tantangan yang besar karena memerlukan transfer teknologi, transfer ilmu, juga modal yang besar seperti itu. Iya. Jadi tantangannya itu memang dari banyak faktor buat teknologi berbasis cloud ini ya. Iya. Kalau keuntungannya sendiri apa, Mas? Ya, keuntungannya yang tadi yang soal kita bicara soal kecepatan dan akses di mana saja dan kapan saja. Teknologi cloud ini juga bisa melakukan replikasi data seperti itu. Jadi katakanlah kita punya data di Jakarta dan kita replikasi di Bandung misalnya. UGM Jakarta mau replikasi di UGM Bandung. Terus katakanlah misalnya ada mati lampu di UGM Jakarta. Terus orang-orang tetap butuh akses data karena replikasi data tetap bisa diakses karena datanya ada di Bandung satu lagi seperti itu. Berarti itu kecepatan aksesnya itu berhubungan juga dengan replikasi data dari disaster recovery seperti itu. Gitu. Oke. Gini, kalau misalnya ada kasus nih, saya traveling ke Minahasa gitu. Minahasa itu kan tidak bisa dikatakan desa banget enggak. Tetapi di sana kadang-kadang kalau pas di daerah bagian pegunungan, sinyal itu sulit sinyalnya itu. Nah, kita mau akses itu kan, mau buka cloud itu susah banget gitu. Nah, tantangannya dari tim cloud hosting itu seperti apa, Mas? Kalau untuk seperti itu, ada kasus-kasus yang kayak gitu. Ya, sebenarnya kasusnya menarik seperti ini. Jadi dari dulu tuh kita itu berusaha memecahkan isu akses teknologi di pedalaman. Ada yang kayak menggunakan telepon satelit seperti itu. Tapi telepon satelit cenderung mahal ya harganya ya. Mahal gitu. Dan itu kayaknya untuk lebih ke arah militer kayaknya itu. Iya, walau sebenarnya akhirnya sekarang kita itu udah banyak tuh yang penggunaan internet satelit yang mainstream, biarpun harganya udah nggak semahal yang lama-lama dulu, tapi sekarang udah mainstream seperti Starlink yang Elon Musk Starlink seperti itu. Nah, ini memang jadi tantangan. Gak semua orang bisa melakukan seperti itu. Terus tantangan berikutnya adalah tentu sinyal kan. Untuk sinyal, seperti membangun konektivitas internet menggunakan menara seperti itu tuh terhalang pegunungan lah atau apalah seperti itu. Itu ada tantangan. Ya kalau misalnya kejadian seperti itu, mungkin cara yang pertama kita sudah menyiapkan data yang kita butuhkan secara offline ya, seperti itu sudah kita siapkan secara offline. Terus kalau misalnya datanya memang tidak ada offline, sebisa mungkin kita itu menyiapkan data yang memang ukurannya sudah kecil gitu. Oke, misalnya sebelum berangkat data yang kita butuhkan kita masukkan dalam file zip yang ukurannya tentu lebih mudah untuk di-download. Oke, berarti kita harus punya backup dulu ya. Yes, backup offline, baru nanti kalau butuh kita cek online gitu ya. Ya, betul. Oke, berarti itu agak susah juga ya kalau memang misalnya sinyalnya sulit, apalagi nggak ada itu, apalagi sinyal cuma 1 bar gitu, itu susah banget kalau di era pedalaman. Ya, bagi satu perusahaan sendiri, kalau misalnya kita berbicara masalah perusahaan ya, Mas. Kalau satu perusahaan sendiri, kalau dia ingin menggunakan cloud, itu kan harus bisa katakanlah kita menghubungi ke pihak keyword gitu ya. Kalau ingin menggunakan cloud, seberapa pentingnya Mas bisa ngasih pengertian ke perusahaan itu kalau gitu menggunakan cloud menggunakan jasa cloud gitu, Mas? Oke, baik. Kita bicara satu titik aja, misalnya tuh perusahaan ada perusahaan yang menjual barang atau jasa misalnya gitu. Kalau zaman sekarang kan kalau misalnya nggak punya internet atau nggak punya website, nggak punya website kan kita sulit untuk memasarkan barang. Karena semua itu nyari barang kok nggak via e-commerce, via online seperti itu kan, tinggal ketik Google misalnya toko HP online seperti itu. Nah, jadi dengan adanya cloud dan memiliki website di cloud, perusahaan tersebut bisa memasarkan produk mereka melalui internet dan tentu
yang orang yang membelinya itu nggak hanya terbatas di lingkup dekat-dekat tokonya aja atau dekat-dekat perusahaan aja, tapi juga bisa antar kota, mungkin antar negara, dan itu tuh bisa menaikkan profit seperti itu. Oke. Itu kalau dia menggunakan cloud ya. Cuman begini, kalau dia produknya itu tidak dijual secara komersil, tapi secara by business to business gitu. Dia paling hanya menyediakan websitenya aja. Nah, kalau menurut Mas Andi sendiri, pentingnya websitenya itu untuk apa? Oh, jadi saya sering dapat pertanyaan sebenarnya sih jujur ya. Tapi pertanyaannya, jawabannya gampang. Satu adalah trademark atau hak cipta. Okay. Ya, misalnya kita punya usaha, misalnya usahanya PMP Andi, misalnya kayak gitu. Terus saya mendaftarkan hak cipta itu namanya PMP Andi. Terus usaha tersebut viral, terkenal dan sebagainya. Tapi saya nggak punya website ya, saya nggak punya domainnya. Bisa saja nanti ada orang yang mengklaim domain saya pmpandi.com dengan lalu memasang website tersebut di internet. Dan ketika orang mau memesan PMP Andi cari di internet, yang terpesan bukan PMP saya, tapi PMP orang yang memasang website tersebut. Oh, gitu. Sama kayak gini ya. Toyagama ya. Harus ada websitenya juga tuh. Lebih lanjut lagi, itu kalau orangnya masih berkeinginan baik. Kalau keinginan buruk, dia bisa saja mengarahkan domain tersebut atau membuat website yang bertujuan menjelekkan merek saya seperti itu, dan itu bisa berbahaya nanti ke depannya. Oke, jadi websitenya itu intinya itu berisikan informasi mengenai produk dia. Iya, gitu. betul. Berikut hak cipta. Hak cipta. Kalau sekarang ini mungkin kalau zaman dulu itu tren ngeblog gitu, blog gitu, nulis cerpen di blog itu kan tersimpan di server di katakanlah di WordPress, di Blogspot gitu ya. Sekarang ini trennya kan lebih ke sosial media gitu ya Mas. Nah, cloud sendiri itu pasti kan dari masing-masing sosmed itu mereka punya server cloud sendiri gitu Mas ya. Nah, tantangannya dari cloud itu untuk bisa menggait perusahaan-perusahaan besar itu apa ya Mas? Baik, pertama tentu saja perusahaan besar itu membutuhkan namanya kestabilan. Nah, ya. Okay. Jadi prinsip kita kan kalau misalnya beli barang kan kita lebih baik kita belinya yang rada mahal tapi garansi 2 tahun, garansi lebih banyak seperti itu, atau enggak layanan penajuannya lebih bagus seperti itu. Jadi agar perusahaan-perusahaan atau blogger-blogger mau menggunakan layanan cloud kita tentu pertama reliable satu. Terus yang kedua adalah kita harus menyediakan petunjuk-petunjuk. Nggak semua orang pandai langsung menggunakan WordPress atau blogger ngerti coding-coding kan, nggak semua orang. Kita harus menyediakan petunjuk kayak bagaimana mengupload file, mengupload gambar, dan itu bakal sangat membantu sekali untuk menggait orang-orang. Gitu. Kasih how to-nya gitu ya? Iya betul, how to knowledge base-nya. Ya, itu berarti selain petunjuk yang jelas, layanan itu kemudian apa lagi Mas? Mungkin juga lebih cenderung ke mengikuti komunitas, dengan komunitas, mengikuti acara komunitas seperti misalnya memperkenalkan diri sampai memperkenalkan produk mereka agar orang itu percuma kalau kita punya produk yang bagus, harga yang bagus, tapi nggak ada yang kenal. Nah, itu berarti jualannya harus dikencengin ya? Iya, kita harus join ke komunitas-komunitas. Banyak sekali komunitas-komunitas online yang bisa kita masuki dan gratis. Oh gitu, berarti memperbanyak jejaring ya. Ya. Ngomong-ngomong jaring, kita berbicara sedikit lenceng sendiri ke jaringan gitu. Cloud sendiri itu kan ditopang juga dengan jaringan. Jaringan itu kalau kita menggunakan katakanlah FO gitu ya, itu kan cost-nya tidak sedikit. Dari pihak Mas Andi sendiri, kalau untuk menjawab tantangan ini kan nanti kan di breakdown ya, dari FO-nya berapa, cost-nya berapa. Nah, kira-kira ada nggak sih trik untuk bisa biar jaringannya lebih cepat tapi harganya lebih murah? Yang namanya orang Indonesia tahu aja kan, beda 500 giga udah pindah ke toko sebelah gitu. Iya, jadi ini kembali lagi kalau misalnya kita bicara perang harga, sebenarnya itu nggak ada habisnya Pak. Kita bisa aja bakar duit ngasih internet 1 giga gratis, itu bisa aja tuh, nggak bakal itu. Tapi yang sekarang jadi concern sekarang adalah kenyamanan sama fasilitas. Sama seperti kita, kenapa sih orang lebih memilih iPhone yang lebih mahal 2-3 kali lipat daripada Android? Karena memang mereka nyaman, nggak ada iklan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang harus kita lebih tekankan lagi ketika memasarkan produk seperti internet. Mungkin harganya semua boleh sama, tapi layanan add-on-nya apakah bisa mendapatkan modem yang jauh lebih canggih,
atau sinyal yang lebih bagus seperti itu. Itu berarti sekarang perangnya di situ. Oke, berarti konsumen tuh ditarik untuk dengan harga segini service yang didapatkan itu ada A B C D E begitu ya. Dengan banyaknya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, pasti itu cloud-nya juga akan bertambah dan konektivitasnya juga akan diminta lebih kenceng, reliable, stabil. Nah, kalau dari Keyword sendiri menghadapi tantangan itu gimana, Mas? Baik, Keyword sendiri itu memiliki banyak produk yang siap menjawab tantangan seperti itu. Keyword sendiri punya produk terintegrasi dari hulu ke hilir ya. Mulai dari pembuatan websitenya, terus websitenya sendiri, hostingnya, domainnya, termasuk data centernya juga, tempat meletakkan websitenya. Bahkan internet untuk data centernya, dan internet untuk last mile-nya, yaitu untuk yang di rumah-rumahnya seperti itu. Dan semua itu bisa dipesan dalam satu tempat, jadi kita nggak usah pusing yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, seperti itu. Tuh, udah lengkap berarti ya dari One Stop Solution. One Stop Solution, oke. Boleh juga itu tagline-nya. Oke, baik kawan UGM, sebelum kita akhiri, mungkin saya akan bertanya ke Mas Andi, kira-kira ada closing statement nggak dari hasil obrolan kita kali ini? Internet di Indonesia sendiri penggunanya makin lama makin bertumbuh ya, terus pasarnya juga sangat potensial untuk dikembangkan, dan juga ada tantangan-tantangan membangun infrastruktur, serta infrastruktur yang dibangun juga harus disertai dengan pendidikan atau informasi bagi macam menggunakan internet yang baik dan benar seperti itu. Jadi kedepannya dari Keyword sendiri berharap agar internet Indonesia itu bisa berkembang lebih baik dari sekarang, sehingga bisa lebih bersaing dengan pasar luar dan bisa mengembangkan industrinya dan menjadi lebih baik lagi, mendukung usaha pemerintah Indonesia 4.0 seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Andi. Baik, bagi kawan UGM yang memiliki pertanyaan atau hal yang ingin dikonsultasikan atau sekedar ingin curhat-curhat gitu mengenai pengalaman terkait tema ini, silahkan kirim email ke ugmjkt.team, ada di bawah, @gmail.com. Nanti untuk beberapa email yang terpilih akan dibuatkan video terpisah. Baik, sekian dari saya Kailani, sampai jumpa.